Akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang sebuah sekte yang bernama Bahai atau Bahaiyah. Pembicaraan mengenai sekte minoritas ini bertitik pada negara harus mengakui eksistensi Bahaiyah di Indonesia dan melindungi penganutnya. Sebelum jauh melontarkan pendapat kita bagaimana sikap tepat yang harus kita pilih dalam menilai Bahaiyah, patut kiranya kita ketahui apa itu pemikiran Bahaiyah dan bagaimana perjalanan sejarah mereka. Masa kemunculan dan perkembangan ajaran Bahaiyah. Pendiri atau pencetus ajaran Bahaiyah adalah Husain Ali yang dikenal dengan Al-Baha. Ia lahir di desa Nur di provinsi Mazandaran, Iran pada tanggal 11 November tahun 1817. Ayahnya bernama Al-Mirza Abbas Basrak An-Nuri, merupakan seorang pegawai di Departemen Keuangan di Kerajaan Iran sebelum Republik Syiah Iran. Sang ayah memiliki hubungan dekat dengan Duta Besar Iran untuk Rusia dikarenakan saudaranya seorang juru tulis kepercayaan di kedutaan negeri beruang merah tersebut. Adapun ibu dari Husain Ali adalah Hanim Jani atau Hatim Jani yang merupakan istri pertama dari Abbas, ayah Husain Ali. Husain merupakan anak ketiga dari 15 bersaudara. Di masa kecilnya, Husain tidak bersekolah di sekolah resmi atau madrasah keagamaan tertentu. Ia dididik ayahnya di rumah mereka. Setelah itu ia berusaha sendiri mengkaji buku-buku untuk menambah khazanah pengetahuannya. Husain sering membaca buku-buku Sufiyah dan Syiah, terutama buku Syiah Islamiyah dan filsafat Yunani klasik. Ia juga terpengaruh dengan pemikiran Buddha dan Zoroaster. Di masa mudanya, Husain bergabung dengan aliran Bababiyah, sebuah aliran pemikiran sekte yang didirikan oleh Ali Muhammad Ash-Shirazi yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi dan pembawa risalah. Setelah Ali Muhammad Ash-Shirazi tewas dieksekusi mati di tahun 1868, Husain mengklaim dirinya adalah orang yang diwarisi kepemimpinan oleh pendiri ajaran Babiyah ini. Mulailah orang-orang mengikuti Husain, lalu ia menggelari dirinya dengan Bahaullah. Saat dakwah Bahaiyah mulai tersebar, Kekhalifahan Utsmani pun mengambil tindakan. Akibatnya pada tahun 1868, Husain diasingkan ke kota Acre. Tidak disangka, malah di kota inilah Husain mendapat dukungan dari masyarakat Yahudi Acre. Orang-orang Yahudi menyambutnya dengan hangat, membekalinya dengan harta dan menjamin keamanannya. Sejak saat itulah kota Acre menjadi basis utama ajaran Bahaiyah. Mendapat angin surga, kesesatan Husain Ali kian menjadi. Dari mengaku sebagai pembawa risalah, ia meningkatkan makomnya menjadi pemilik sifat-sifat ilahi. Ia katakan bahwa dirinya adalah Al-Qayyum yang mengurusi para makhluk. Ia sematkan sifat kekal untuk dirinya. Ruh Allah menyatu bersamanya. Ia mengutus para nabi dan rasul dan mewahyukan agama-agama. Syariat sholat yang 5, Husain kurangi hanya cukup 3 waktu saja. Masing-masing hanya 3 rakaat yang menghilangkan syariat sholat Jumat.
Wudhu diringkas dengan cukup membasuh muka dan kedua tangan. Haji bukanlah menuju Mekah tetapi menuju kota Acre. Hanya wajib bagi laki-laki dan tidak ada cara dan waktu tertentu dan lain-lain. Namun, seruan utama mereka adalah menggugurkan syariat jihad. Perang sama sekali diharamkan dalam ajaran Bahaiyah. Di akhir hayatnya, Husain Ali menderita kegilaan. Kemudian wafat pada tanggal 29 Mei tahun 1892. Setelah itu, keimanan Bahaiyah diwariskan ke anaknya yang bernama Abbas, yang dikenal dengan Abdul Baha. Akidah Bahaiyah bahwasanya Allah menyatu dalam diri Baha'ullah Husain Ali. Karena itu, dalam ajaran ini diyakini Baha'ullah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam ajaran ini, angka 19 adalah angka suci, sehingga tidak heran mereka menjadikan bulan ada 19 bulan dalam setahun dan terdiri dari 19 hari dalam sebulan. Mereka menjadikan Zoroaster, Konfusius, dan tokoh-tokoh besar lainnya di kalangan India dan Cina sebagai nabi. Mereka mengharamkan hijab bagi wanita dan menghalalkan mut'ah. Ajaran ini cukup diakui oleh orang-orang Eropa dan Amerika lantaran eksistensi Abbas Abdul Baha yang senantiasa turut serta dalam berbagai konferensi orang-orang Eropa dan Amerika, baik konferensi itu mengenai komunisme atau tentang sekularisme. Sebagai pengakuan eksistensi Bahaiyah, di Chicago, Bahaiyah pernah diadakan konferensi Bahaiyah terbesar sepanjang sejarah aliran ini. Populasi terbesar orang-orang Bahaiyah berada di Iran, kemudian sebagian kecil berada di Irak, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Pandangan ulama terhadap aliran Bahaiyah, yaitu pada tahun 2003 Lajnah Fatwa bil Majmi' al-Buhus al-Islamiyah al-Azhar menetapkan bahwa Islam tidak mengenal dan sama sekali tidak menjadi bagian dari Bahaiyah. Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq Syekh al-Azhar menyatakan bahwa Bahaiyah adalah pemikiran non-Islam. Tidak boleh seorang muslim meyakini dan berafiliasi pada gerakan ini. Alasannya adalah karena Bahaiyah menyerukan bersatunya Allah dalam wujud makhluknya, membuat syariat yang sama sekali tidak berasal dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, mengklaim kenabian bahkan ketuhanan. Bahaiyah merupakan pemikiran ekstrim yang menggabungkan keyakinan beberapa agama, filsafat, dan tidak memiliki cita-cita untuk perbaikan umat Islam. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ini.